Oke, misalnya kita lihat landasan teologis dulu. Ini penting karena kalau kalian nggak dapat landasan teologisnya, maka nggak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Ya, misalnya kan ini tahap ke kalau nggak dapat landasan teologisnya nggak bisa mengerjakan nomor tujuhnya, gitu. Ya, kamu nggak ngerti logosnya apa yang mau didapatkan gitu, sehingga nanti nggak dapat yang namanya kristosentrisnya, alegoris, tipologisnya. Ini penting ya, karena ini puncaknya di sini. Nah, kalau nggak dapat ini ya nggak dapat moralnya, nggak dapat anagogisnya gitu. Ya, maka eh, langkah ketiga ini menjadi krusial ya. Landasan teologis ini dan mesti benar. Oke, saya contoh ya. Contoh cerita Daniel tadi yang sudah dibaca, Daniel berapa? 10 ayat 1 sampai 14 ya. Cerita tentang konflik lah ya nih, semacam eh, konflik antara bangsa-bangsa dan kekuatan surgawi gitu ya. Kekuatan ilahi dengan kekuatan bangsa-bangsa jahat ya di Babilonia ini. Nah, eh, logosnya ini adalah kamu lihat di ayat 5 dan 6, coba kita baca. Kuangkat mukaku, lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian kain kenan dan berikat pinggang emas dari ufas. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti sulu yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap, dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Ya. Nah, ini kalau secara logos, ini adalah penglihatan Daniel tentang sosok surgawi yang mulia. Oke. Ini adalah sebuah teofani, satu penampakan simbolis dari Sang Logos sebelum inkarnasi. Jadi Sang Logosnya itu di dalam sosok yang surgawi yang mulia. Ya, itu logosnya. Paham? Ini siapa? Eh, Hartono. Nah, kemuliaannya, kalau tadi kita baca ayat tadi, apa? Seperti kilat, mata seperti sulu. Ya kan? Ini kemuliaannya. Ini merupakan manifestasi dari logosnya, logos kecil ini. Jadi ini sang logos, logos kecil, prinsip keilahiannya. Wajahnya seperti kilat, mata seperti sulu. Ya, itu di ayat 6, tubuhnya seperti permata, wajahnya seperti cahaya kilat, matanya seperti sulu. Itu logosnya atau prinsip keilahiannya. Nah, sekarang kita lihat pertarungan antara pemimpin kerajaan orang Persia dan Mikael, ini malaikat di ayat 13 ya. Pemimpin kerajaan orang Persia itu berdiri 21 hari lamanya menentang aku, tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Nah, ini adalah cerminan kosmosnya. Pertarungan abadi antara apa? Logo ilahi yang membawa keteraturan dan kebenaran melawan kekuatan-kekuatan spiritual yang membawa kehancuran atau kekacauan dalam hal ini bangsa Persia. Jadi ini kayak pertempuran kosmis antara jahat dan baik. Pertarungan abadi antara logo ilahi yang membawa keteraturan dengan kekuatan spiritual yang membawa kekacauan. Firman yang akhirnya disampaikan kepada Daniel adalah satu logos spesifik yang menyingkapkan rencana ilahi dalam sejarah. Nah, jadi logos-logo yang kamu harus pahami ini kayak pertarungan kosmis antara Allah dan kejahatan. Oke? Nah, secara simbolis ya,
Misalnya peristiwa-peristiwa di dunia fisik, cerminan dari peperangan di dunia spiritual. Di situ kan ada Sungai Tigris, itu simbol dari aliran waktu dan sejarah. Di tepinya Daniel menerima wahyu tentang logos yang mengatur sejarah itu. Jadi seluruh narasi ini adalah ikon dari prinsip kosmis bahwa sejarah manusia bukanlah rangkaian peristiwa acak, tapi sebuah drama yang diatur oleh providensia sang logos. Jadi kamu harus nangkap dulu, penglihatan Daniel di tepi Sungai Tigris ini adalah pertarungan kosmos. Ini, di sini intinya. Ya, dunia simbolisnya saya tulisan singkat aja di sini. Ini ya peristiwa-peristiwa di dunia fisik, ini nasib kerajaan-kerajaan itu cermin dari peperangan di dunia spiritual. Ya, Sungai Tigris yang ada di dalam teks itu simbol dari aliran waktu dan sejarah. Di tepi sungai, maksudnya itu Daniel menerima wahyu tentang logos yang aliran airnya itu namanya aliran waktu dalam sejarah. Di tepinya itulah ada wahyu yang diterima. Oke, nah ini menarik sekali ya. Tapi ini kamu mesti gali lebih dalam lagi. Ini contoh ya. Ini logos logoi. Nah, kemudian tentang Kain dan Habel. Ini siapa? Ya, kan kita udah tahu ceritanya ya. Kejadian 4, 1-15 ya. Apa logosnya? Kamu lihat di sini. Temukan dulu apa logosnya di situ. Nah, kan Habel mempersembahkan apa? Anak domba. Ini simbol dari logos pengorbanan yang benar. Yang berpusat pada penyerahan hidup dan selaras dengan sang logos, yaitu anak domba Allah. Tapi ada persembahan Kain kan dari hasil tanah. Itu adalah simbol dari apa? Logos, tindakan yang berorientasi terhadap materi dan diri sendiri, terpisah dari niat spiritual yang murni. Nah, itu pesan logosnya. Sang logosnya siapa? Ya anak domba Allah. Persembahan Habel, logos pengorbanan yang benar. Persembahan Kain, logos yang berorientasi pada materi. Nah, itu logosnya. Kamu nangkep nggak? Logos-logos kecilnya. Kemudian pembunuhan Habel itu adalah logos iri, drama kosmis di mana logos iri hati dan perpecahan berusaha menghancurkan apa? Logos kesalehan dan persatuan. Ya. Lalu tanda yang diberikan Tuhan pada Kain itu adalah logos dari rahmat ilahi yang bekerja bahkan di tengah penghakiman, satu prinsip yang menopang seluruh kosmos. Gitu. Nah, bagaimana dengan kitab suci dan cerminan kosmos dan dunia simbolis? Cerminan kosmos ini kan kisah ini cerminan kosmos yang jatuh kan. Ya. Secara simbolis menggambarkan bagaimana dosa merusak tatanan alam. Tanah yang membuka mulutnya kan di situ ya. Untuk menerima darah Habel, ini satu ikon dari kosmos sendiri yang tercemar oleh kekerasan. Tanah yang terkutuk adalah satu cerminan dari kondisi spiritual Kain dan secara universal kondisi alam yang terpengaruh oleh kejatuhan manusia. Nah, itu simbol-simbolnya. Jadi ada tanah yang terbuka, tanah yang terkutuk, itu simbol dari kosmos yang sudah tercemar oleh kekerasan, oleh kondisi manusia yang sudah jatuh. Nah, ini secara singkatnya, ini contoh ya. Kemudian siapa lagi? Kim Hakim ya. Kim Hakim siapa? Oke. Kemarin kayaknya bukan hakim-hakim. Ada yang berubah ya? Eh,
Siapa yang berubah dari sininya? Di tugas mingguan, bukan, yang 7, yang terjemahannya. Kalau enggak sama dengan ini ya berarti di sininya berubah ya. Karena saya ambil dari sini tadi, dari tugas kalian ini. Kalau ayatnya beda lagi, berarti nggak sesuai. Ada yang tadi kasih ayatnya beda nggak? Oh enggak ya? Ah, ya, ya ada yang beda. Karena saya ikuti ini tadi. Oke. Nah kalau kalian kasih ayat yang beda tadi ya kerjain sendiri ya, males lagi saya. Oke. Ini lalu hakim-hakim ini tentang kematian Abimelek. Benar ya? Ini siapa punya ini? Hah? Sofi. Oke, dan hakim-hakim 9, 50 sampai 56. Mungkin perlu dibacain biar teman-teman tahu ya. Coba bacain. Nah, kita buka kejadian hakim-hakim 9 ayat berapa tadi? 10 ya? 56. Ya, coba baca. Selanjutnya Abimelek pergi ke Tebes, dia menempuh Tebes lalu merusak. Tapi ada sebuah menara yang kuat di tengah-tengah kota, dan semua laki-laki dan perempuan seluruh warga kota itu melarikan diri ke situ. Mereka menutup pintu di belakangnya dan naik ke atas kokoh menara itu. Lalu sampailah Abimelek ke menara itu, menyeberangnya dan menyerangnya dan dapat menerobos sampai ke pintu menara itu untuk membakarnya. Tapi seorang perempuan menimpakan batu, menimpakan sebuah batu kilangan kepada kepala Abimelek dan memecahkan batu kepalanya. Dengan segera dipanggilnya bujang pembawa senjatanya dan berkata kepadanya, "Uslah pedangmu dan bunuhlah aku supaya jangan orang berkata tentang aku." Seorang perempuan membunuh dia, lalu bujangnya itu menikam dia sehingga mati. Setelah dilihat oleh orang Israel bahwa Abimelek telah mati, pergilah mereka masing-masing ke tempat kediamannya. Demikianlah Allah membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh Abimelek kepada ayahnya, yaitu pembunuhan atas 70 saudaranya. Juga segala segala kejahatan orang-orang Sikem ditimpakan kembali oleh Allah kepada kaum mereka sendiri. Demikianlah untuk Yotam di Baal mengenai mereka. Iya. Sampai 57 ya rupanya ya. Nah, Abimelek ini adalah apa? Logosnya apa? Personifikasi dari logos tirani dan kesombongan. Ya, pemerintahannya yang didirikan di atas pertumpahan darah secara inheren itu adalah logos kehancurannya sendiri. Nah, batu kilangan yang dijatuhkan oleh seorang perempuan inilah instrumen dari keadilan ilahi sang logos. Paham ya? Nah, ini satu cermin bahwa prinsip kosmis kesombongan akan selalu dikalahkan. Seringkali sesuatu yang dianggap lemah, rendah, kayak perempuan tadi ya, atau satu batu tadi menjadi alat dari logos penghakiman ilahi. Ini menarik ya kisah Abimelek ini. Lalu apa di situ dunia simbolisnya? Dunia simbolisnya ya ini adalah satu hukum gravitasi spiritual ya. Maksudnya gini, sama seperti batu yang secara alami kalau jatuh ke bawah, kalau dijatuhkan pasti ke bawah kan, gravitasi kan. Nah, jatuh ke bawahnya itulah untuk menghancurkan apa? Kesombongan. Oke. Nah, menara itu simbol dari kesombongan manusia, tapi batu itu apa tadi? Simbol untuk menghancurkan Nah, perempuan itu. Sehingga keadilan kosmis itu datang dari atas. Batu yang kayak jatuh tadi dari atas ke bawah. Nah, itu supremasi tatanan ilahi atas bangunan manusiawi.
Gitu. Ya. Oke, sekarang yang keempat. Siapa ini? Keluaran 6. Musa diutus. Ya. Ini saya kira kita udah ngerti ya ceritanya ini. Keluaran 6. Ini kan ada dialog dulu kan antara Musa dengan Allah. Ya. Nah, tentu di situ ya ada Allahnya sendiri, Sang Logos, dan ada Musa sebagai ciptaan, ada janji-janji pembebasan. Ini adalah logoi penebusan yang bekerja di seluruh kosmos. Musa kan ragu, aku orang yang nggak pintar bicara, ya. Nah, ini simbol dari kondisi ciptaan. Ini salah petik, tidak pandai lah ya lidahnya. Nah, ini simbol dari kondisi ciptaan yang jatuh, yang tidak mampu mewartakan kemuliaan penciptaannya dengan sempurna. Lalu jawaban Tuhan adalah satu penegasan bahwa kuasa untuk berbicara tidak berasal dari ciptaan itu sendiri, tetapi dari Sang Logos yang nanti menopang dan mengutusnya. Jadi logos-logonya itu adalah satu dialog di mana ada janji penebusan, logonya ada janji penebusan, ya, melalui apa? Sang Logos, ya, melalui Sang Logos tadi. Nah, Musa ragu, ini simbol dari kondisi ciptaan yang jatuh, bahwa gagal mewartakan kemuliaan penciptanya dengan sempurna. Lalu Tuhan membalas, ini adalah satu wahyu nanti yang akan puncaknya kepada Sang Logos. Oke, sekarang kitab suci di Cerminan Kosong 2019 ini satu gambaran dari ekonomi keselamatan ya. Kalau Mesir itu gambaran dari apa? Simbol dari apa? Dunia yang memperbudak jiwa dalam dosa dan materi. Musa itu tipe dari Sang Logos itu. Israel, bangsa Israel yang diperbudak itu simbol dari umat Allah. Nah, seluruh narasi Cerminan Kosmos ini apa? Cerminan Kosmos di mana Sang Logos turun untuk membebaskan ciptaan dari perbudakan nanti. Jadi Israel dikeluarkan dari Mesir, ini satu gambaran nanti Logos akan turun membebaskan kita dari perbudakan atau dari kefanaan. Nah, itu secara singkatnya ya. Bilangan 20, 22 kematian Harun ya. Oke, siapa ini? Ya, ini penyerahan jubah Imam Harun kepada Eleazar ini satu simbol yang kaya. Harun itu tipe dari imamat PL. Kematiannya adalah logos dari kefanaan dan keterbatasan imamat Lewi, keterbatasan dari hukum Taurat. Jubah dari Harun itu adalah logos dari otoritas imamat. Ya, peristiwa ini menunjuk secara profetik kepada Sang Logos, Yesus Kristus sebagai imam besar, sejati, dan abadi, yang imamatnya tidak akan pernah berakhir atau dialihkan. Oke, nah itu tentang Imam Harun. Nah, apa dunia simbolisnya? Itu kan terjadi di puncak Gunung Hor ya. Ini cermin kosmis dari satu transisi. Gunung itu kan simbol tempat perjuangan dengan Allah, perjumpaan dengan Allah. Lalu ada transisi kan, dari Harun kepada anaknya. Ini satu cerminan dari kontinuitas rencana ilahi di tengah kefanaan manusia. Ya, jadi ini ada satu adegan di mana nanti ada satu era hukum Taurat akan beralih kepada Sang Logos. Nah, itu dunia simbolisnya. Ya, jadi ada transisi dari ayah ke anak, itu satu rencana kontinuitas yang tidak terputus, tapi di situ nanti ada akhir dari satu era, yaitu PL nanti akan menunjuk pada penggenapannya antitipe di dalam Sang Logos. Nah, itu dunia simbolisnya. Ya. Tapi logos-logonya itu adalah ini, nanti kamu baca sendiri ya. Oke, sekarang yang Mazmur siapa? Nah, ini siapa yang boleh menumpang di kemah Tuhan kan? Ini kira-kira Mazmurnya tentang itu ya. Nah, ini contoh. Mazmur itu sebetulnya katalog dari logoi kebajikan. Ya, kan di situ dikatakan apa? Tidak bercela, melakukan apa yang adil, ya. Itu semua adalah logos yang
diwujudkan dalam praksis atau logos kebajikan itu. Bunuhmu yang kudus itu adalah logos persatuan dengan Allah, teosis. Ya. Nah, sehingga Mazmur ini adalah deskripsi dari jiwa yang telah menyerahkan hidupnya dengan logo ilahi sehingga layak untuk berdiam dalam hadirat Sang Logos. Ini garis besarnya dulu ya. Saya nggak sempat mikirin banyak. Nah, dunia simbolisnya ya kemah, gunung itu simbol dari apa? Pusat tempat kediaman Allah ya. Kalau dalam Mazmur itu kalau ada istilah kemah, gunung itu simbol dari tempat kediaman Allah. Nah, syarat-syarat untuk masuk dalam tempat kediaman Allah itulah terus ada yang namanya kosmos moral atau tadi logoi kebajikan tadi. Ya, syarat-syarat untuk masuk ke dalam kemah atau gunung tadi ada hukum-hukum yang mengatur kosmos moral ini. Nah, lalu di situ kan ada planet, ya. Nah, itu simbol dari apa? Planet orang yang memenuhinya. Jadi ada planet-planet yang bergerak dalam orbit yang benar, itu mengelilingi matahari Sang Logos. Jadi ini menarik. Ya, sekecil. Ini kan semua gerak ini matahari. Nah, matahari kita ini Sang Logos. Kita ini planet-planet bergerak mengitari Sang Logos. Ini kan dalam Mazmur tadi. Ini adalah simbol apa? Untuk orang yang memenuhi itu seperti planet yang bergerak dalam orbit yang benar mengelilingi matahari Sang Logos. Jadi kalau kita bergerak mengelilingi matahari Sang Logos ini ya maka disebut sebagai orang-orang yang memenuhi hukum kosmos moral ini yang bergerak sesuai dengan aturan, nggak menabrak. Nah, ya itu gambaran dari Mazmur. Jadi logos-logo ini apa? Ini Mazmur tentang ini deskripsi dari jiwa manusia yang menyerahkan hidupnya dengan logo ilahi sehingga dia layak yang dalam Sang Logos. Kayak contoh planet ini, dia bergerak sesuai dengan ini kan bergerak sesuai dengan ini 1 tahun mengelilingi matahari. Kenapa 1 tahun itu 365 hari? Kok bukan 1000 hari baru 1 tahun? Kenapa nggak 100 hari? Kenapa 365? Karena ini waktu yang diperlukan 1 putaran penuh bumi mengelilingi matahari. Misalnya bumi kan ketiga ya. Jadi dia butuh berapa tahun keliling kayak gini? 1 keliling itu 365 hari. Nah, ini gambaran apa? Gambaran dari jiwa yang menyerahkan hidup dengan logos. Oke? Untuk karya dengan ilustrasi gini ya. Nah, itu dia. Jadi kayak orang yang memenuhi syarat adalah planet yang bergerak dalam orbit yang benar mengelilingi matahari. Nah, ini menarik juga satu raja-raja kebijaksanaan Salomo ya. Ini siapa ini? Happy ya. Nah, ini adalah satu kisah tentang apa? Bagaimana logos ilahi, logos hikmat ilahi yang bekerja melalui Salomo. Lalu ada 2 perempuan. 2 perempuan itu satu simbol dari 2 disposisi jiwa yang bertentangan. Satu baik, satu jahat. Ada ibu yang baik, ibu yang jahat. Bayi yang hidup ternyata enggak jadi terbunuh kan? Itu simbol kebenaran. Lalu ada pedang yang mau dipakai, itu pedang roh Sang Logos itu sendiri yang memisahkan kebenaran dari kepalsu lewat pedang. Nah, kemampuan Salomo mengungkap ibu yang sebenarnya ini cermin dari apa? Kemampuan Sang Logos untuk menembus
semua kepura-puraan dan menyingkapkan kebenaran hati. Itu logos-logonya ya. Oke, apa dunia simbolisnya? Pengadilan Salomo itu adalah satu mikrokosmos dari penghakiman ilahi nanti. Di hadapan tahta, simbol otoritas ilahi, kebenaran dan kepalsuan diungkap. Ini menjadi cermin tatanan kosmis di mana sang logos sebagai hakim agung pada akhirnya akan memisahkan yang benar dari yang salah. Ya, kasih ibu yang sejati rela menyerahkan anaknya demi hidup, ini ikon dari kasih ilahi yang rela berkorban. Nangkap nggak maksudnya? Oke, ada pengadilan Salomo itu satu mikrokosmos penghakiman ilahi. Tahtanya itu adalah simbol di hadapan tahta itu simbol otoritas ilahi, kebenaran dan kepalsuan terungkap. Ya, ini mencerminkan satu tatanan kosmis di mana sang logos sebagai hakim akan memisahkan yang benar dan yang salah. Jadi ini bukan soal moral, oh Salomo itu pintar ya, oh berhikmat. Tapi ini soal tentang memisahkan yang benar dari yang salah dalam tentang sang logos tadi. Nah, ibu yang sejati tadi itu adalah gambaran dari kasih ilahi yang rela berkorban. Nah, itu nanti gambaran tentang Kristus yang akan berkorban buat kita. Nah, menarik ya cerita seperti itu kalau kamu lihat dalam kacamata logos nih. Oke, tentang dua raja-raja siapa ini? Ya, minyak seorang janda ya. Janda adalah simbol jiwa yang terlilit hutang dosa. Buli-buli kecil berisi minyak adalah logos dari sisa rahmat atau iman yang masih ada. Bejana-bejana kosong itu adalah panggilan untuk praksis. Oke, mempersiapkan kapasitas jiwa melalui pertobatan. Ya, minyak yang terus mengalir adalah logos dari rahmat ilahi yang tak terbatas yang mampu mengisi setiap jiwa yang telah dikosongkan. Nah, mujizat ini adalah ikon kosmis dari prinsip kelimpahan rahmat. Ya, jadi ada satu hukum spiritual bahwa rahmat ilahi hanya dibatasi oleh kapasitas penerimaan kita. Sama seperti ruang hampa di alam yang siap diisi, bejana-bejana kosong siap diisi oleh minyak. Nah, itu simbol dari Roh Kudus. Jadi ini ada salah satu gambaran bagaimana bejana yang kosong itulah gambaran dari kerinduan dan kerendahan hati kita udah kosong diisi dengan oleh minyak. Itulah gambaran dari simbol Roh Kudus. Ya. Jadi minyak yang terus mengalir dari mujizat itu apa? Itulah logos anugerah yang tidak terbatas. Minyak itu simbol dari rahmat ilahi atau energi dari sang logos yang tak terbatas. Yang mampu mengisi setiap jiwa. Jiwa tanpa batas, ya anugerahnya juga tanpa batas. Ya. Kalau wadah ini terbatas, kamu isi air ya paling penuh sampai sini. Tapi karena jiwa tanpa batas, ya anugerahnya tanpa batas. Nah, itu kira-kira gitu ya. Oke, nanti ada lagi banyak. Nanti saya coba kasih di kalian di Google Classroom ya. Ini gambaran-gambarannya. Nah, minggu depan kamu coba buat sempurnakan logos-logo ini ya lebih detail lagi. Oke. Dan belajar ini poin keempat. Saya kira 4 dan 5 ini bisa satu, gampang. Ya, persiapan sebagai penafsir dan ketergantungan pada rahmat ilahi ya. Jadi minggu depan kamu kerjakan 3, 4, 5. 3 kan minggu ini ya. Nah, nanti kamu sempurnakan yang dari saya ya. Ini nanti saya kasih filenya. Tapi kamu sempurnakan lagi ya. Kalau ada hal yang miss, kamu bisa tambahin. Lalu kamu kerjakan poin 4 dan 5. Memang nggak terlalu sulit ya. Nah, baru nanti minggu depannya aporia, minggu depannya lagi kamu udah mulai masuk yang ke-7 ini yang susah. Poin 7 ini. Ya. Poin 7 ini yang paling sulit karena
kamu harus mencari 4 lapisan itu. Historia, teoria, praktis, dan anagogis. Gitu ya. Nah, sampai nanti kamu bikin homilinya. Nah, untuk masuk lapisan 7 itu kamu perlu baca buku-buku nih. Ya, tambahan dari buku-buku tafsiran. Tapi kalau logos-logonya ini memang ya kamu tentukan sendiri. Kalau ada di buku tafsiran kamu bisa tambahin, kalau nggak ada ya kamu tambahin sendiri gitu. Karena Maximus nggak nulis Kejadian 32, nggak ada, dia nggak nulis, kita cuma pakai prinsip dia gitu. Nah, dia nulis tadi di buku ini beberapa ayat-ayat aja. Misalnya dia bahas tentang Amsal Kejadian 2 ayat 9, tadi dia memang bahas. Ya. Kan kalian nggak ada yang bahas kan. Nah, kalau bahas Kejadian 2 ayat 9 itu menarik sekali. Sudah terjawab itu. Ya. Jadi nggak ada yang bahas ya sudah. Oke. Ya. Kalian cari ayat-ayat yang Maximus nggak bahas. Nah, cari penyakit sendiri kan. Oke, ini nanti saya kasih, kalian sempurnakan, ya, kerjakan poin berikutnya. Apa? Ya, poin 3-nya di ini. Iya, poin 3-nya di, atau ya, poin 3, 4, 5 disempurnakan sampai minggu depan. Ya, jadi saya nggak perlu, mungkin nanti saya ubah aja di sini. Tapi yang sudah kerjain nanti, ini ada yang sudah kumpulin belum? Yang hari ini ada yang sudah kumpulin? Oke, 4 orang ya. Nanti email saat ini Risma, Sofi ya. Oke. Nanti tinggal tambahin lagi kalau udah kerjain 3 kan tinggal 4 dan 5. Yang belum ya 3, 4, 5. Jadi saya kasih filenya, poin atau ini aja ya. Minggu 8 dan 9. Oke. Poin 4 sampai 5 ya. Sesuai contoh eksegesis ya. Poin 4 dan 5 saya contoh eksegesis dari paper kali. Oke. Jadi digabung aja satu folder. Batasnya apa nih? Tanggal 17 ya. Oke. Terus ada kasih deadline, kalau enggak santai kalian. Hah? Iya. Oke. Ini ya. 4 dan 5. Jadi poin 3, 4, 5. Poin 3-nya agak sulit karena itu landasan teologisnya sih benar. Nah, ini saya nggak sempat bahas yang lain. Nanti saya kasih aja. Kemudian sempurnakan lagi ya. Nah, minggu depan kita bahas contoh-contohnya lagi, logos-logos seperti itu, saya makin paham. Ya, mungkin saya akan ambil 1-2 contoh-contoh dari kalian lah, bahas ini. Ya. Untuk minggu depan logos-logonya. Cuma hari ini memang kita bahas, ya sebetulnya bahas tentang itu tadi ya, Kejadian 2 ayat 9. Kemudian hari ini kita juga bahas tadi Kejadian 3 ayat 22 ini ya. Ini satu contoh menarik. Ini sebenarnya kamu baca-baca lah. Kan saya udah kasih banyak contoh nih. Imamat 7:24. Nah, gimana nih? Ya, penafsirannya. Oke, kita berdoa dulu. Ya, siapa? Krisman berdoa.